Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emrafli Majid dengan NIM 23133042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu tentang analisis likuiditas pada PT Siantar Top. Baik, langsung saja kepada uh, hasil penelitiannya. Latar belakang penelitian yang dilakukan yaitu persaingan bisnis menuntut perusahaan menjaga kinerja keuangan. Dalam kemajuan zaman yang pernah terjadi pada saat sekarang ini, yaitu di lapangan terjadi berpacunya perusahaan-perusahaan untuk berinovasi mencari labanya. Persaingan semakin ketat, mengembangkan inovasi-inovasi baru pada setiap perusahaan yang sama pada bidangnya. Dengan adanya tujuan perusahaan untuk menjalankan atau mencari laba sebesar-besarnya, perusahaan harus mampu membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Sehingga menempatkan tingkat likuiditas yang baik. Dengan performa dan tingkat likuiditas perusahaan yang dapat yang ikut serta dalam perkembangan infrastruktur dan perekonomian yang berperan penting dalam perekonomian negara. Lalu yang kedua, likuiditas penting untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas adalah sebuah indikator penting dalam perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban pada saat jatuh tempo, yaitu kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini menggambarkan keuangan perusahaan karena um, likuiditas ini bagaimana perusahaan itu membayar atau menunaikan kewajibannya yang sudah dilakukannya. Lalu analisis laporan keuangan membantu perusahaan memahami kondisi keuangan. Analisis keuangan sangat penting karena membantu perusahaan memahami kondisi, termasuk laba atau rugi yang diperoleh, serta langkah perbaikan apa yang diperlukan perusahaan ke depannya. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Yang pada saat ini yang saya presentasikan yaitu salah satunya yaitu analisis likuiditas. Lalu fokus penelitian pada presentasi kali ini yaitu likuiditas pada PT Siantar Top tahun 2019 sampai 2024. Rumusan masalah menghitung dan menganalisis current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio cepat, dan cash ratio atau rasio kas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek PT Siantar Top tahun 2019 dan sampai dengan 2024. Lalu tujuannya menganalisis perkembangan rasio likuiditas perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, membandingkan hasil rasio dengan standar industri. Bahasan teori. Efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya merupakan faktor penting yang mencerminkan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan secara optimal. Dan aspek ini sangat berpengaruh bagi investor dalam mengambil keputusan. Tingkat efektivitas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai elemen internal seperti kualitas karyawan, gaya kepemimpinan, sistem kerja yang diterapkan, kekompakan tim, serta kondisi lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Lalu teori analisis keuangan, laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Ketiga laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode. Melalui analisis laporan keuangan, perusahaan maupun pihak eksternal dapat menilai kondisi keuangan secara lebih mendalam, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Dalam beberapa metode analisis, yaitu likuiditas, profitabilitas, atau solvabilitas, itu pastinya diambil dari komponen-komponen neraca
laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, yaitu atau laporan keuangan yang lainnya. Karena di dalam laporan keuangan itu adalah eh, bisa dibilang itu rangkuman dari operasional perusahaan pada suatu periode. Lalu ada teori analisis keuangan. Jenis rasio yang digunakan dalam analisis likuiditas meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancarnya. Dengan rumus, current ratio sama dengan aktiva lancar yang dibagi dengan utang lancar. Dari pengukuran rasio lancar ini, eh, apabila hasil pengukuran rasio itu rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan itu tidak mampu membayar utang. Namun apabila rasio tinggi, belum tentu pula kondisi perusahaan tersebut sedang baik. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan itu baik, maka maka dipatoklah sebuah standar yang dinamakan standar umum atau rata-rata industri. Yang misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu ada yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih konservatif mengenai likuiditas. Rumusnya quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan total utang lancar. Terkadang perusahaan yang dimasukkan biaya dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar. Yang terakhir adalah cash ratio atau rasio kas, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas tanpa menjual persediaan, sehingga menjadi indikator likuiditas paling ketat dan paling aman. Rumusnya yaitu kas dan setara kas tadi dibagi dengan total utang lancar. Cash ratio merupakan penyempurnaan dari quick ratio atau rasio cepat tadi yang digunakan untuk melakukan identifikasi sejauh mana kesiapan dana untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Lalu ini adalah standar rasio industri atau standar industri yang digunakan dalam penelitian ini sebar dari buku eh, Mordi. Yang pertama, jenis rasio lancar standarnya 2 kali atau 200%. Rasio cepat standarnya 1,5 kali atau 150%. Lalu rata-rata industri rasio kas yaitu 50%. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan kurang rasio atau perhitungan rasio lancar pada PT Center Top tahun 2019 sampai dengan 2024. Untuk mencari kurang rasio itu yaitu aktiva lancar, ada hutang lancar, lalu kedua komponen ini dibagi dengan hutang lancar sebagai penyebutnya. Pada tahun 2019, aktiva lancar yang terdapat pada laporan keuangan adalah 1.165.406.301.686 rupiah. Lalu dibagi dengan utang lancar 408.490.550.651 rupiah. Maka didapatkanlah rasio lancar pada tahun 2019 adalah 285%, 285,30%. Begitupun dengan seterusnya sampai dengan 2024 itu caranya sama. Lalu hasil analisisnya ya adalah berdasarkan pada data rasio 2019 ini terlihat adanya tren peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2019, rasio lancar tercatat 285%, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar 2,85 kali lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya. Meskipun pada tahun 2020 itu menurun sedikit, yaitu di angka 240%, kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong sangat aman karena jauh di atas rata-rata industri yaitu 200% tadi.
Lalu pada tahun 2021 rasio lancar kembali meningkat sangat tajam, yaitu 100% dari 2020 dengan jumlah 416,49%. Lalu tahun 2022 dengan rasio lancar 485% menggambarkan perusahaan semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu tahun 2023 kembali meningkat sangat tajam, yaitu mencapai 665%. Lalu tahun 2024 kembali meningkat sangat tajam, hampir 1000%, yaitu 950,15%. Hal ini berarti perusahaan memiliki aktiva lancar lebih dari 9 kali utang lancarnya, sehingga risiko gagal bayarnya itu hampir tidak ada. Meskipun demikian, rasio yang terlalu tinggi ini juga tidak bisa kita anggap aman, karena uh, bisa kita duga bahwa penggunaan aset lancar pada PT Central Top ini tahun 2024 itu tidak efektif atau tidak digunakan sama sekali. Karena meningkatnya itu dari tahun 2020 sampai 2024 itu sangat tajam, bahkan hampir 1000%. Intinya pada analisis rasio lancar PT Top, pertama yaitu rasionya terlalu jauh di atas standar industri. 1000 bandingnya itu adalah 900% dibanding 200% dari data industri. Lalu likuiditasnya sangat aman. Tahun 2024 mencapai 951%, menunjukkan aktiva lancar 9 kali utang lancarnya. Rasio yang terlalu tinggi itu bisa mencerminkan aset lancarnya kurang produktif dalam operasional perusahaan. Lalu lanjut adalah rasio cepat atau quick ratio PT Central Top. Cara mencari rasionya yaitu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2019 itu didapatkan quick rasionya adalah 207,74%. Lalu 2020 itu menurun dalam pada angka 193,97%. Lalu meningkat tajam lagi pada angka 345,02%. Meningkat lagi 100%, 410,75, lalu meningkat 200%, 616,05, lalu kembali meningkat 200% pada angka 878,23%. Pada pada quick ratio PT Santar Top tahun 2019 sampai 2024, quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang paling liquid, yaitu aktiva lancar dengan tanpa persediaan. Berdasarkan hasil analisis ini, pada tahun 2019, quick ratio sebesar 207% menunjukkan bahwa uh, menunjukkan bahwa liquid perusahaan lebih dari 2 kali lipat standar industrinya. Lalu tahun 2020 menurun sama dengan ukuran rasio tadi juga menurun sedikit. Pada rasio cepat juga menurun pada angka 103%. Ini menurun menjadi kondisi tersebut masih menunjukkan likuiditas yang baik karena juga jauh di atas rata-rata industri. Lalu kita lihat pada tahun 2024 yang mana rasionya paling tinggi hampir juga 1000%, yaitu pada angka 878,23%. Peningkatan paling signifikan terjadi karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid yang sangat lancar, yaitu kita bilang hampir tidak mungkin tidak bisa membayar hutang jangka pendeknya. Secara keseluruhan, quick ratio PT Top ini menunjukkan kinerja likuiditas yang sangat kuat dan terus meningkat, menandakan kemampuan perusahaan yang sangat baik dalam menutupi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan atau menjual aset-asetnya. Pada intinya, analisis quick rasionya kan pertama, seluruh rasio berada jauh di atas standar industri. Lalu yang kedua, meningkat signifikan setiap tahun.
Yang ketiga, menunjukkan perusahaan sangat mampu memenuhi utang lancar tanpa menjual persediaan. Itu menandakan berarti operasional PT Santartop semakin tahun itu semakin baik. Lalu yang keempat, semakin memperkuat stabilitas likuiditas perusahaan. Yang terakhir yaitu cash ratio atau rasio kas. Pada tahun 2019, cash ratio berada pada 24,66%, 2020 22,86%, lalu 2021 meningkat 100% pada angka 43,56%, lalu tahun 2022 meningkat 45%, lalu 2023 54,81%, lalu 2024 meningkat hampir 4 kali lipat dari 2023 yaitu berangka 296,24%. Berdasarkan data cash ratio PT Centertop 2019 sampai 2024 ini, terlihat adanya perubahan signifikan dalam kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Eh, Pada tahun 2019, cash ratio-nya pada angka 24,66%, yang berarti kas perusahaan hanya mampu menutup sekitar seperempat dari total utang lancarnya. Pada tahun 2020 menurun 2%, yang menunjukkan bahwa likuiditas berada pada tingkat rendah, sehingga perusahaan masih bergantung pada piutang dan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu meningkat pada tahun 2023, yang berarti perusahaan telah memiliki lebih dari setengah jumlah kas dibandingkan total kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam kondisi likuiditas yang relatif baik. Lalu pada tahun 2024, itu meningkat sangat signifikan pada angka 296,24, sangat jauh di atas rata-rata industri yaitu 50%, hampir 3 kali lipat dari hutang lancarnya. Lonjakan besar ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki jumlah aset kas yang sangat besar dibanding kewajiban jangka pendek. Secara keseluruhan, cash ratio pada PT Santartop ini menunjukkan tren peningkatan meskipun pada tahun 2020 itu menurun sedikit. Lalu perusahaan berhasil kembali memperbaikinya dari tahun 2021 sampai 2024. Pada intinya analisis likuiditas rasio kas tahun 2019 sampai 2020 masih di bawah standar industri yaitu 50%. Lalu perusahaan mulai memperbaiki hingga hasilnya nampak pada tahun 2021 meningkat stabil. Bisa jadi faktor yang terjadi penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 itu adalah karena adanya COVID-19, yang mana itu membuat ekonomi semua satu dunia itu lumpuh. Lalu yang ketiga, tahun 2024 melonjak sangat tinggi 296%, menandakan jumlah kas yang sangat besar, artinya perlu efisiensi agar tidak idle. Kesimpulannya, pada kesimpulan saya membuat tabel yaitu status liquid atau illiquidnya perusahaan PT Santartop tahun 2019 sampai dengan 2024. Kurang rasio dengan rata-rata industri PT tersebut yaitu 500%, dibandingkan dengan rata-rata industri hanya 200, pada 200%, maka kondisi keuangan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam perhitungan kurang rasio itu liquid. Quick ratio dengan rata-rata pada PT tersebut 441%, dibanding dengan rata-rata industri 150%, maka kondisi perusahaan dalam berkewajiban juga liquid. Lalu cash ratio pada rata-rata 81 dibandingkan rata-rata industrinya 50%, maka kondisi keuangan kas untuk membayar kewajiban juga liquid. Artinya perusahaan mampu membayar seluruh kewajiban jangka pendek dengan aman, namun rasio yang terlalu tinggi menunjukkan aset yang kurang lancar dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan analisis terhadap PT Santartop tersebut, maka ketiga analisis rasio likuiditas ini keuangannya itu sangat sehat. Maka bisa dibilang perusahaan sangat sangat mampu untuk membayar kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam operasional perusahaan.
Namun sayangnya pada likuiditas juga perlu diseimbangkan dengan penggunaan aset lancar ataupun kas-kas yang sangat terlalu besar ini. Karena dengan rata-rata yang juga terlalu besar atau yang sangat besar ini dibandingkan rata-rata industri yang telah kita tetapkan, maka bisa dibilang baik positifnya itu hampir mustahil untuk perusahaan tidak bisa membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun juga kita waspadai dengan rasio yang sebesar atau hampir 1000% pada ukuran rasio ini, maka kita harus waspada dengan se- keuangan atau aset lancar pada perusahaan yang mana bisa jadi menunjukkan aset dimanfaatkan dengan tidak efektif atau eh, bisa jadi kurang transparan. Saran, optimalkan penggunaan aset lancar untuk meningkatkan profitabilitas, kelola kas lebih efisien melalui investasi jangka pendek, perencanaan modal kerja secara berkala, pengendalian piutang dan persediaan agar tidak terjadi penumpukan, evaluasi dengan standar industri secara rutin. Baiklah, pada intinya hasil analisis likuiditas pada PT Siantar Top ini, yang pertama perusahaan PT Siantar Top periode tahun 2019 sampai 2024 didapatkan bahwa perusahaan sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, bahkan saya hampir mustahil untuk tidak bisa membayar. Yang kedua, dengan rasio yang sebesar itu, aset lancar, kas, ataupun aset yang di selain persediaan dikelola kurang efisien ataupun kurang efektif karena bisa hampir 1000% pada rasio lancarnya. Bella, terima kasih. Mungkin sekian dari penyampaian presentasi saya tentang analisis likuiditas, yaitu rasio cepat, quick ratio, rasio lancar quick ratio, dan rasio kas cash ratio pada PT Center Top tahun 2019 sampai dengan 2024. Nah, sekian dari penyampaian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.